Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus beserta jajaran beliau. Seterusnya yang kita muliakan Ustadz kita, imam kita. Beliau lah di mengko ambolo duduk aku ilang akambo rembo. Guru di mengko atau ilang akaba. Apole kok betulo matuleo kawa kan. Kemudian kepada ibu, bapak para jamaah yang masih bertahan sampai detik ini. Kalau boleh ambo bertanya bapak ibu, tolong jawab dengan jujur. Masih lengkapkah teman kita dari malam pertama sampai malam yang ke 11? Lay cukup yo kawan pak. La mulai lang bo. Kamanyo painyo kiro-kiro bo. Tolong cari le ibu ya. Beko ki sensor saja. Kalau kurang mantap sensor. Soalnya la barakali ambo ceramah sekali ko na masuk TV baru. Kebetulan ambo na langsung membuat apa yo, ambo buat itu ambo surang, ambo kulil hak namanya. Dimanapun berada tetap kita berdakwah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita masih merasakan rahmat Allah. Di antara sekian banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, di antaranya kita masih merasakan adanya nikmat iman di hati kita. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang betul-betul berimanlah yang mampu memakmurkan rumah Allah. Dan kita menyampaikan ini Bapak Ibu bukan bermaksud kita merasa lebih mulia, lebih baik dari orang lain, tidak. Namun kita seolah-olah mengucapkan terima kasih ya Allah. Kalau bukanlah karena rahmat Engkau, tadi manalah kami saat ini ya Allah. Betul Pak? Pak, iya Pak. Ana iya Pak. Alhamdulillah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita masuk kepada materi, ini merupakan penampilan kami pertama di masjid ini. Kebetulan yo ikolo perdana ceramah sekolah nak, berarti sama ustaznya masjidnya baru lo kan. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu ambo sampaikan kepada kita bersama. Nan pertama namo lah disabu ini protokol tadi ya. Lah. Nah, jadi yang lengkapnya Bapak Ibu, dek karena terlalu banyaknya Afrizal sehingga ambo tambahlah nama ambo menjadi Afrizal Abdurrahman. Ado Afrizal Toib lah pai beliau. Lah bertamu yang melekat mungkar nakir. Ado Afrizal Arun, ado Afrizal Rashid, kok Afrizal Abdurrahman. Nah lebih lengkapnya lagi Afrizal Abdurrahman Malin Sultan. Jadi kok ada orang bertanya berceramah, saya malam tadi ceramah Malin Sultan. Jangan salah dengar, Malin setan jangan. Jadi
Kampung Ambo, Desa Kambang Harapan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Bago sampai ke Solo, panjang ceritanya Bapak Ibu. Dak cukup waktu, cuman ketika Ambo kuliah di Batu Sangkar, Ustadz Budi Bapak Ibu tentu tahu nak. Ustadz Budi itu senior Ambo di Stain Batu Sangkar. Jadi disitulah kami bertemu. Jadi Ambo orang Sumando, Kecamatan Lembang Jaya. Kalau secara adat suku Ambo Sekumbang, nah ini dua Bakombo Jambak. Ambo tinggal di Kotolawe, pas di depan Masjid Baitul Ikhlas Kotolawe. Ada arah kaki sile? Tahu Pak Kotolawe? Nah, besok kalau Ibu Pairayo ke Danau Kembar atau ke Tampe Ambo lewat mah. Jadi kalau ada apa-apa ibu-ibu jamaah Masjid Azimah Pairayo singgah di rumah Ambo. Ya Pak? Cuman kok sebanyak itu pai pasan Ambo itu saja. Tolong bawa kue seorang deh. Dan kedua yang perlu Ambo jalekan, nampak dia apa Ambo solat tadi kan? Jangan beko Pak tanya lo Ustaz tu mazhab aneh ya pakai. Orang kelakang kakinya, nyo kamungko kakinya. Pernah Ambo ditanya seperti itu dulu, mazhab aneh Ustaz pakai Ustaz? Ndak ada dalam mazhab dong. Tahun 2009 Ambo pai tes PNS jo istri kecelakaan Bapak Ibu. Jadi kaki Ambo sebelah kanan kok pakai pen Pak. Ndak buka cek dokter leh karena lah ditukar kunci-kunci itu. Ah, itu lo perjuangan Ambo sampai Ambo dari Bukit Sile ke Sikoba. Indak lo cukup kawan ibu dah. Ayo terlalu kecil Romai Rama. Jadi itu sekitar Ambo beritahukan karena iko baru Ambo di Siko ceramah. Nah, jadi jangan ada yang salah paham nanti. Bisa dipahami Bapak Ibu? Tapi Allah Maha Adil Pak. Walaupun kami kecelakaan, badilnya Allah. Ambo patah sebelah kanan Ustaz. Istri Ambo patah sebelah kiri Bu. Jadi ketika kami berjalan berdua lama lenggok cik ke kiri cik. Ambo hendak pandai serius ceramah Pak. Kalau ceramah Ramadan itu memang seperti itu. Kalau tidak mangguk-angguk saya kawan Pak. Anak-anak Ustaz silakan catat judul ceramah kita. Urgensi iman dan amal soleh. Soalnya kalau di Suli Ayyaku orangnya agak modern, makanya ambil kalau kampung Ambo urgensi itu artinya pentingnya. Nah, kalau siko bahasanya lain-lain intelektual. Sedang imamnya saja LC kan, masya Allah. Sebetulnya Ambo ikut tes sama beliau dulu tuh jadi calon imam di siku. Nah, tapi beliau lah yang ditakdirkan Allah. Itu wajar, lah pantas beliau imam di siku. Nah, tapi sedih lo Ambo menangah. Beliau lah lulus lo lah kalau tinggal lo ibu-ibu japa Pak payah lo mencari model beliau seorang mereka ya Ustaz ya Pak seorang model beliau ya nak ada dua lah Pak ikonya sensor beko Ambo. Kenapa materi ini yang saya sampaikan Bapak Ibu berapa menit Pak Ambo tagak saja Pak sampai selesai lihat taluk sampai jauh balik Pak lain dia Ambo dah taluk Pak. Oh tagak sekali. Kaki Ambo pakai basi sih. Kenapa materi ini yang saya sampaikan? Kalau masalah Ramadan tentang puasa itu diserahkan kepada ustadz yang lain. Targetnya dua Bapak Ibu. Andaikan, tapi Ambo yakin di siku tidak ada. Andaikan ada di antara jamaahku yang 3 kali beriman dan beramal soleh setahunnya, mudah-mudahan selesai materi ini kami sampaikan. Buka pintu hatinya, pertahankan iman dan amal solehnya daknya. Amin ya rabbal. Untuk kita yang telah beramal, untuk lebih bersemangat lagi meningkatkan dan menjaga iman kita. Karena tidak satu pun yang bisa menjamin iman kita ini akan terus seperti ini. Ada juga orang yang mati dalam keadaan tidak beriman. Padahal awak diharapkan kecek orang tua, datuk-datuk mengajarkan apa? Kok dapat hidup beriman mati beriman ya itu Pak. Jangan sampai hidup tidak beriman mati karena tangan ya silo ayam orangnya tangan orang meninggal kan. Nah maka ini perlu Bapak Ibu. Bapak-bapak ibu-ibu para jemaah yang berbahagia. Mau tanya ke ibu-ibu jawab apa? Iyo penting iman dan amal soleh itu Bapak Ibu. Iyo sebabnya. Boleh awak masuk surga Ustaz, betul. Ada beberapa ayat suci Al-Quran yang menjelaskan kepada kita semua. Ambo ambil yang dapat di Ambo saja. Anak-anak Ustaz sudah siap judulnya? Ya.
Kenapa iman dan amal soleh itu sangat penting? Tapi sebelum itu kita bahas, perlu kita telaah ayat itu. Kalau ada kalimat illallazina amanu, pasti diiringi dengan wa amilus sholihat. Betul Ustaz? Artinya apa di sini Bapak Ibu? Ternyata antara iman, antara keyakinan dengan amal itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau wak tanya orang dalam kehidupan wak sehari-hari udahlah yakin yo Islam dah. Lah Ustaz. Lah solat udah. Kok solat yo alun lah Ustaz. Itu tidak seimbang namanya itu. Maka nanti Bapak Ibu akan kita lihat beberapa ayat, seandainya iman dan amal soleh itu bisa sejalan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang akan diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan mendengarkan penjelasan ini kita akan tetap semangat lagi menjaga. Jadi besok malam tak ada kawanan hilang lah Bu. Kalau ndak ambo sampaikan ceramah koa sementara tinggal pengurus selai. Tapi kalau di masjid siko insyaallah ndak. Kok ditampek na lain Pak, na nadir tu Pak, yo nan datang sana Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, yang beramal soleh, yahdihim, akan diberi petunjuk. Nampak Bapak Ibu? Apa fungsi yang pertama iman dan amal soleh? Ternyata iman dan amal soleh itu apabila kita lakukan dengan benar akan mendatangkan yahdi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Artinya apa Bapak Ibu? Apabila kita dalam kehidupan kita sehari-hari mampu menjaga iman kita, keyakinan kita kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka selama itu pun petunjuk Allah akan senantiasa berada dalam diri kita. Namun sebaliknya, apabila kita telah lari dari iman dan amal soleh, maka kesesatanlah yang akan kita dapatkan. Buktinya ibu-ibu nak datang gini ya. Hayya 'alas shalah. Sorombo ya nak segagau Ustaz rezeki doa, tapi lumayan lah. Lape-lape makan Pak, ya kan? Yakin itu panggilan Allah. Bapak yakin kan? Itu muazin yang azan, tapi itu sesungguhnya panggilan Allah. Datang ibu kasihko, tak dapat hidayah. Hari Jumat lah terangalo suara azan dapat hari Jumat tu Pak yakin itu perintah Allah, Pak datang. Tapi setengah kawan awak indak pai ke Singkarak menganya situ maman manciang. Banyak anak-anak Pak nama lakukan seperti itu. Anak-anak tu lah umur 60 Bu. Bayangkan lah tuan. Orang pai ke masjidnya pai baburu. Kau jangan tersinggung lah Pak nama baburu ambo ndak anti baburu Pak. Lain tak sama je Ustaz ampiral batang dah nak tahu ambo bedakan mana nanjiang mana orang. Tu ambo salah, ambo tak setuju dengan kalimat itu dah tu. Kalau ada suami ibu yang pemburu, ambo mai giat 3 syaratnya. Silakan berburu. Mana 3 tu? 1, harus pandai membersihan najisnya. Kan najis besar nak? Baraja ke Ustaz awak. Dan kedua, harus dipisahkan rumahnya dari rumah awak. Kok lalu anjing di mengkotras awak tak masuk malaikat dobok najis tu. Nan ketiga, jangan tinggalkan ibadah. Pailah berburu. 3 tu harus dilengkapi. Sampaikan ke udah di rumah deh, Bu. Biasanya ambo kalau sakit apa-apa dari laki-laki, pertanyaan ambo ke ibu-ibu, aduh baka babu. Baik Ustaz. Leba laki jo ibu. Lah Ustaz, bako itu tanyaan Ustaz. Bako sakit apa-apa berarti banyak nanjan. Kalau sekolah seimbang banyak. Alhamdulillah. Kembali kepada taufik tadi Bapak Ibu. Ambo kembangkan lebih luas lagi. Ambo nak karantina nanti celek jam terus. Kalau kita mampu menjaga iman dan amal soleh kita, maka Allah akan berikan petunjuk setiap langkah kita. Ambil beberapa contoh. 1. Seandainya Allah menitipkan kepada kita suatu jabatan, ya, suatu pangkat,
kita beriman kepada Allah, kita beramal soleh, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hati kita sehingga pangkat itu bisa dipergunakan di jalan Allah, di jalan kemaslahatan umat. Namun apabila seorang pemimpin diberikan amanah pangkat tapi dia jauh dari Allah, menyimpang dari amal soleh, justru kesesatan yang akan dia dapatkan. Ambil contoh dalam sejarah. Ibu-ibu pernah mendengar nama Sulaiman enggak? Pernah. Nabi atau manusia biasa? Nah. Ibu bapak pernah mendengar nama Firaun enggak? Pernah. Kenal sama Firaun, Bu? Kenal. Di mana Ibu kenal? Di Senggara. Aduh, Firaun di Senggara. Firaun di Senggara. Coba perhatikan Bapak Ibu. Persamaan mereka sama-sama hamba Allah. Kemudian yang kedua sama-sama seorang raja. Tapi perbedaannya apa? Satu beriman, satu engkar. Ya kan? Sulaiman bukan hanya raja manusia, tapi raja para jin. Tapi Allah selamatkan Sulaiman dengan keimanannya. Allah abadikan. Begitu juga Firaun dengan dengan pangkatnya, bahkan dengan lantang dia mengatakan, anak apa Ustaz? Anak Arab buka, saya adalah Tuhan. Ditenggelamkan oleh Allah. Itu pelajaran bagi Bapak. Kalau pemimpin zaman ini tidak beriman kepada Allah, maka bahaya ini. Maka orang yang beriman itu akan diarahkan oleh Allah sehingga pangkatnya itu bermanfaat bagi orang lain. Sekitar tahun bara atau lupa tahunnya Bapak Ibu, ketika itu Pak Gusmal kok didukung ketika itu salah satu partai Islam. Ndak usah lah sabuin kodenya beku kampanye lembo. Ambo ingat ketika itu ambo sebagai penjulu agama Pemda ketika itu. Pak Bupati, tolong Pak Bupati, jangan dikeluarkan surat izin di tahun baru Masehi, sebab itu bukan ajaran Islam. Tutup seluruh tempat-tempat pariwisata, ya kan? Maka ketika itu Pak Gusmal menerima saran Ustadz ini, para ulama ini, diberi petunjuk oleh Allah sehingga bisa menyelamatkan generasi. Namun sebaliknya, apabila seorang pemimpin itu sudah menyimpang dari aturan Allah dan Rasul, maka kesesatan yang akan terjadi. Jadi kalau Pak Prabowo kini membiarkan lawi di Baladuo, ndak leo tegur, berarti nanti itu bahaya, akan disesatkan oleh Allah. Jadi coba ya. Lalu yang kedua, apabila dia dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, lalu dia beriman kepada Allah, imannya itu dibuktikan dengan amal soleh, maka Allah pun akan memberikan petunjuk kepada hatinya sehingga hartanya itu dipergunakan di jalan Allah. Nyobuiknya pasantren, nyobuiknya SMPIT, SDIT, nyobuik rumah tahfiz, ya kan? Bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain. Namun sebaliknya, apabila dia menyimpang dari aturan Allah, tidak beramal soleh, diberikan kekayaan oleh Allah, sesat akhirnya. Dengan kekayaannya nyobuik bar, nyobuik diskotik, nyobuik alai sejenisnya. Kan nampak bedanya nih Bu. Nah, Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia, Bapak lihat loh ke sejarah, Bapak lihat. Ibu dan Bapak pernah mendengar namanya Sa'labah? Pernah Pak ya? Di zaman siapa Sa'labah Pak? Awalnya Sa'labah ini kalau dalam sejarah kita baca adalah seorang yang hidup di zaman Nabi yang taat kepada Allah. Cuman ketika itu selesai sholatnya langsung saya pulang, ya kan? Selesai pulang, kan itu dalam sejarah awak dapat dari ustaz-ustaz awak. Tapi sohih atau tidak sohihnya kisah awak tanya ke beliau nanti. Beliau yang tahu. Ko ambo ko tamat SMP-nya Bu. Iko rahmat saya dari Allahnya ko Pak. Ambo seorang laki-laki Pak. Ayah ambo dukun Pak. Ayah ambo tukang rabab. Piang jamu dia ya Ustaz. Banyak ustaz-ustaz tu nanti diangkat oleh Allah. Dirangkat tu sombong aja dia, astagfirullah. Pun Ustaz, ya kan? Takabur lah ya dia, tapi alhamdulillah Pak. Ambo keturunan dari dukun, nenek ambo dukun, tak sebarang-barang dukun, memang sewana dukun, ambo sendiri menyaksikan Pak. Tapi Allah berkata lain, ambo belajar akidah, ambo sendiri yang meluruskan ayah ambo. Alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah menjelang beliau meninggal 5 tahun.
Maka oleh karena itu ibu-ibu para jamaah yang berbahagia, Sa'labah ini awalnya taat kepada Allah, tapi pendek cerita nyopacian tangan dari Rasulullah, bakal capek nak pulang. Ambo cik badua ken sarong ya Rasulullah, istri ambo menanti di rumah ke solat. Aduh ya zaman kini semiskin itu orang dah bu? Ndak. Tolong doakan ya Rasulullah agar ambo rezeki ambo nanya. Iyo leh kesebenarnya tu, leh ketaatnya kamu, lah ya Rasulullah. Pikiran seminggu dulu kan itu sejarah nawak dapat. Ayalah, dalam seminggu temui Rasulullah leh balik. Ayalah kok yakin mananya doa dari Rasulullah, berikan rahmat kepada Sa'labah. Maka ada seseorang yang akan membuang, kalau di kampung ambo kambing namanya, kalau si kawan nama apa? Kambing. Lain semua kambing ya. Bakuruk hanya berasian lah bu, berasian pendek cerita berkembang siku. Sa'labah lah mulai talambek serakaat, talambek 2 rakaat, talambek 3 rakaat, talambek 4 rakaat, akhirnya ndak doa hadir, bahkanlah sampai 1 nisab disuruh adik Rasulullah minta zakatnya, ndak mau bayar zakat dong. Akhirnya binasa, ya kan? Apakah masih ada Sa'labah zaman sekarang? Kok di dengar cerita tu banyak Sa'labah di Sulik Air. Di Sulik Air tak ada orang goyang. Di tempat lain banyak tu. Kemudian di zaman Nabi Musa juga ini yang paling terkenal. Bahkan anak-anakku bu tak pernah beraja agama batamu sesuatu barang dalam tanah kecil anak awak bu. Harta karun nah deh. Mak dan dapat harta karun mak. Begitu terkenalnya karun ini dalam sejarah yang ambo ketahui Bapak Ibu, juga seorang sepupu Nabi Musa alaihissalam yang taat awalnya, tapi dia menyimpang dari aturan Allah, binasa. Nampak bedanya dah Bu? Jadi oleh karena itu ibu-ibu, mari kita jago iman awak elo-elo, wa jago amal awak elo-elo. Iman nan kan mendatangkan petunjuk itu iman yang baik, iman yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Ada orang beriman tapi nyo mengaku bisa video call yo mungkar nangkir. Le satu ibu jo iman orang itu tu. Jawablah bu, satu ibu. Amati santri dan besok dan telepon semua mungkar nangkir bisa dan video call yo nyo. Dan bisa lawas samui gai. Kan hebat tu. Banyak pengikutnya bu. Setelah itu ada lo cik aliran nyobai berkumpul di Masjid Istiqlal, baju merah Indonesia Raya lagunya. Atos namanya. Ambo nak takut-takut nyampein ke Pak nan hak tu sampaikan hak, makanya akun TikTok ambo kulil hak walau kana muran berasal dari sebuah hadis Nabi. Disampaikan kebenaran tu Pak awak kematinya, ndak disampaikan awak mati juga. Jadi oleh karena itu ibu-ibu para jamaah yang berbahagia, di saat kita beriman kepada Allah, Allah beri petunjuk. Pak, siapa nama apa awak nak membuat masjid kau? Apakah ini tidak petunjuk dari Allah? Ya kan? Kok dipikir-pikir kok miliaran dah Pak? Kekayaan beliau Masya Allah luar biasa untuk beliau, orang tua beliau itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu bagaimana awak nalung kayu kau Ustaz niat selalu. Ambo kadang-kadang mencari akun-akun dan membagi-bagi itu Pak. Pulang solat Jumatnya tu nyo kumpulan pedagang tu sadu. Ambo kadang-kadang menangis nonton akun mode itu tu Pak. Ketika ambo nangis itu Pak, Bu, keluar ya mata ambo Bu. Yo nak menangis lu ya mata ambo. Batu terharu mau caliannya nyoborong sekeluarga. Dengan apa? Dengan kekayaan. Ya Allah, kok kayu lombo so ambo contoh lo apa tu? Tapi kalau orang yang tidak diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah, dia ikut kayu lah, bosok ambo buit tampik koi semua cemara keuntungan. Maka oleh karena itu jaga iman kita baik-baik. Jadi apapun bentuk yang dititipkan oleh Allah kepada kita, di saat kita beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Cuman kuncinya ciatnya Pak. Kuncinya sami'na wa ata'na. Kalau dalam Quran dua nanambo temukannya tu. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa asayna. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa asayna, kami mendengar kami engkar. Artinya kalau cocok cara mau ustaz tu yo seleronya nyo pakai aku yo mantap guru mah. Pi kalau kanai kadanya jangan diundang ustaz Afrizal batu.
riba na nyo baca, awak yo bari oto piti riba ya kan? Kane kadenyo, dak nyo pakai dah. Sami'na wa asaina. Aduh cik na lebih parah pak. Atuh sami'na pakakna. Tu no bayo. Rono paya. Jale di samping masjid pak, anda nampak pintu masjid pak itu namanya sami'na. Dia semangat dah. Bapak-bapak ibu para jemaah pas setengah jam. Ya, itu satu baru banyak gua. Tambah saya lihat enggak? Mau ke pulang ke sile gua jauh gua. Kawan ambo Indrizal batang jam 1 tiba di rumah hujan-hujan. Ya kan? Begitu penderitaan kami jadi seorang ustaz. Anak ibu yo mau nanti kaji ndak yo namu ke masjid itu. Ya merang lah mau ndak mengatai ibu so nambo mege semangat biar semangat ige pengertian ke kawan apa nan hilang tuh. Ya. Baik Bapak Ibu, ambo ambil yang kedua wal as demi masa. Kok Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Sampai situ sih ayat itu dulu Bu. Allah terjawab kira-kira kok sampai iman dan amal soleh itu penting. Lah terjawab kira-kira terjawab. Ternyata iman dilanjutkan ayat itu jadi seluruh manusia itu rugi. Nan kayo rugi, apole nan miskin. Ya kan? Jenderal rugi, apole sapam. Baru jadi sapam mau ngelo ndak pandai nyapu sepatu pinjam rokok utang lo dilapau. Ndak pandai nyapu kawan. Rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali yang beriman dan amal soleh. Orang beriman itu selalu beruntung Pak. Ambo buktikan Pak. Apa manggale di Sikorima pasar ada Suli ayah do ya. Di Suli ayah lado 10.000 sekilonya. Di pasar Solo 27.000. Kira-kira kama Pak pemanggale Kasolok pemanggale nak sebab untung di situnya nak. Berarti nan pai manggale di situ orang nan tahu untung nak ingin rugi dah. Di bulan Ramadan apa solat di rumah pahalanya 10 nya. Kalau di masjid berjamaah 27. Mana cak ke masjid atau di rumah? Nah, nan datang ke masjid solat berarti nan tahu untung. Nan hendak ke masjid nah jawablah seorang. Ya. Bapak-bapak ibu-ibu makanya seperti itu. Ndak ada dan ingin rugi dah Bapak Ibu. Maka dalil logika ambo sering sampaikan ke jamaah biar jamaah tu paham Bapak Ibu, perlu diperbaiki. Bako perlu diperbaiki, anak perlu perbaiki ibaratkan HP, Pak. Inyo di samping tower tinggal, Pak. Tapi jaringan ndak masuk ke HP koro. Malah caro kok, Pak. Presok kira HP-nya rusak, Bu. Jadi suara mic yang ada di apa nama di menara tuh itu tower HP Pak. Ya Allah salah ndak datang kasih kau itu berarti HP-nya rusak harus dipelok. Maka orang yang beriman itu bapak-bapak ibu-ibu ndak akan pernah rugi. Ndak akan pernah rugi. Bahkan dia nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Salah satu ciri khas husnul khotimah meninggal dalam keadaan kalimat la ilaha. Sejak media sosial kuado Bu, bara banyak yang tersorot orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu Bu. Dalam asyhadu alla ilaha illallah ada la ilaha. Itulah paisalah. Nah, maka jaga iman kita baik-baik Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena imanku sifatnya 3 Bu. Bisa nanya, bisa turun, bisa hilang. Jawab pertanyaan ambo dengan jujur. Rajin solat berjamaah, rajin baca Quran, rajin bersedekah, ramah kepada orang lain, imannya sedang naik, sedang turun atau sedang hilang? Naik. Solat lai tapi acok lalai. Di pagaran di kawan seketik langsung emosi. Imannya sedang naik, sedang turun atau sedang hilang? Sedang turun. Nyobai setiap hari bajudi, mabuk-mabukan, bacari, bagunjiang. Imannya sedang naik, sedang turun atau sedang hilang?
Kok ada lo orang bajudi, senang bajudi, beriman ke ibu tu nak satu ambo tu. Nampak bedanya kan? Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu mari kita jaga iman kita, minta sama Allah ya agar kita selalu dijaga iman kita oleh Allah. Memang iman itu sangat penting untuk kita jaga. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu para jamaah yang berbahagia, tolong sampaikan nanti kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir, selagi kita menjaga iman dan soleh yang ada dalam diri kita yang telah diberikan Allah kepada kita, selama itu petunjuk Allah akan datang. Kok ibu tanya bana kamu ustaz tentang iman alam kubur lah, pernah ustaz dari situ tuh? Pernah. Ambo pernah dulu Bapak Ibu, merah muka ambo bu, merah. Di Bukit Sile di Batu Janjang tu kan ada ayange tu bu, mau mandi situ. Udah aku yoga kusik kan yang mungkin yo ndak solat orang kan nampak kan yang dah. Kecil awak lah ketersentuhnya yo cari tua pak. Dedah yo ange warna iya ke sikon ada. Nah yang jawab dah. Apole ko ange api neraka tu dah, air api neraka so langsung nyerenge kamu pak. Ndak lo tentu ustaz nya mak. Kalau lebih Pak Modeko mata untuk orang ustaz juga. Kamu tu apanya juga? Kan pakai peci gagahnya kecil ambo, kecil bini ambo paling gagah nambo pak orang paling dunia. Kecilnya kamu pak, lah pernang dari situ tu je. Iya lu nak pun naknya mengecek juang je. Deh, kadi lawan orang kau tu pak. Wah dia tegang si ambo Modeko lepas. Orang nan kenal jambo, kecil kamu. Lah inyo nak gilo sebenarnya, makasihnya jadi lawan orang pada itu kan. Jadi kecil awak lagi tersentuh, ada orang yang paham. Iya benar ustaz, nangisnya bu. Ibu-ibu le pernah nangis bu? Lai, lima ibu nangis ketika nonton sinetron. Baku nangis ibu bu, deh sama warna kisah aja kehidupan ibunya ustaz. Batu laki dia biar orang ustaz. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.